Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik yang kena SL, yang MC, yang take profit juga pada hari Jumat lalu ya. NFP tetap semangat ya. Sehat selalu untuk kita semua. Hari ini kita akan share analisis pada PRX USD untuk pergerakan harga besok Senin tanggal 8 Juli 2024. Oke, tapi sedikit ya soal analisa kita pada hari Jumat sebelum NFP yang kita share di video yang ini. Nah, kita ulas sedikit ya. Pada time frame M5 ya, kita kemarin marking di time frame M5. Ya, saat kita analisa di mana harga belum break body ya untuk area yang ini. Ya, di mana ini sebagai high valid pada time frame M5-nya ya. Nah, setelah break, nah kita kan sudah analisa tuh bahwa harga akan naik kalau sampai ada full body di zone ini. Ya, jadi ini sudah break. Setelah ini break, harga turun. Nah, ini kan high-nya sudah valid nih. Lalu ini menjadi break obstructor. Harga mengalami kenaikan dan ini sudah menjadi high yang valid. Oke, lalu harga turun. Nah, di sini nih ada nggak teman-teman yang melakukan entry buy di zone ini? Saya sendiri entry di area ini, teman-teman. Nah, di sini saya melakukan entry tidak menunggu pola konfirmasi. Kenapa? Karena penurunan saat harga sudah mampu break body, dia hanya mampu turun sampai pada zone ini dan langsung ada struktur baru di sini. Ya, jadi ini sudah menjadi high valid. Nah, lalu saya langsung pasang jebakan di sini dan berhasil ke tracker, dan terus terang saya sudah yakin banget nih harga ini akan terbang ini. NFP nanti harga akan naik ini di gold ini. Nah, saya sudah sedang banget ini. Saya nembak sampai ke 1300-an poin, teman-teman. Dia sampai ke area CB1. Area terakhir CB1 yang kita marking juga tuh. Nah, sampai pada zone ini, area terbawahnya ini. Saya ambil sampai pada area zone ini. Kira-kira 1300-an poin kemarin itu saya pasang TP-nya. Ternyata harga malah malah nyapu duluan ke bawah. Anjay, anjay. Apakah teman-teman ada yang entry di area yang saya entry ini? Kalau ada teman-teman yang entry di zone ini, tetap hold position, nah itu pastinya kena SL ya. Karena harga turun jauh banget ini ya. Dia nyapu, bahkan sempat ngepel ya di zone ini, lalu naik. Setelah harga naik sampai pada zone area yang kita marking ini pun dia masih ada sempat ya dia melakukan rejection lagi, turun lagi ya, dia sempat balik lagi turun, nyapu lagi teman-teman. Bangke semua jadinya. Oke lah, apapun itu baik SL ataupun TP yang kita alami di hari Jumat saat NFP, tetap bersyukur ya. Oke, kita semangat dalam minggu ini. Kita langsung masuk ke analisanya. Oke, terlebih dahulu kita coba dulu ya ke time frame daily kembali ya. Kita akan lihat dulu untuk setup kita yang pernah kita marking, yaitu CB1 break di daily ini ya. Nah, ini sudah fix ya, dia sudah fail, di mana harga sudah close body di sini. Ya, jadi ini tidak bisa lagi kita gunakan untuk setup sell ini. Ya, oke, berarti harga melihat situasi saat ini juga di close oleh candle bullish yang sangat besar. Nah, ini sudah pasti nanti harga akan lanjut ini mengalami kenaikan. Jadi kita boleh cek area berikutnya di atasnya, teman-teman. Kalau melihat situasi ini, menurut saya nanti harga ini akan sampai pada zone area ini. Ya, di sini juga kita lihat adanya area imbalance ya. Ya, setidaknya harga ini nanti menutup imbalance area ini. Nah, itu ya. Jadi kita akan analisa pada struktur M15 atau M5 ya untuk pergerakan besok Senin ya. Ini akan lanjut naik. Sekarang kita langsung masuk ke time frame M5-nya.
Oke, pada time frame M5 seperti yang sudah kita cek tadi ya di awal ya, bahwa pada zone ini adalah area uh, struktur yang baru ya. Ini bos pada M5. Setelah itu ini juga high valid lalu di break ke atas. Nah, ini juga menjadi break of struktur baru. Nah, lalu bagaimana dengan area shadow candlestick ini? Oke, kita cek ya. Ini kan kita perhatikan sudah low valid ya. Nah, sekarang low valid ini kan gagal di break body ya. Dia hanya sweep, lalu naik lagi dan close di sini. Nah, maka tetap ya untuk strukturnya masih bos ke atas ya. Tidak ada perubahan tren walaupun ini di sweep panjang sampai ke arah bawah itu. Oke, sekarang kita coba cek lagi. Nah, ini ya, ini menjadi high yang sudah valid ya, karena dia sudah sampai ngebreak semua ini ya, walaupun shadow, dan ini sudah di full body juga ke atas. Jadi itu juga merupakan break of structure-nya. Sekarang kita cek lagi high-nya yang sudah valid. Ini tidak ya, ini, nah di sini ya, ini dia sudah valid ini. Ini juga sudah di break ke atas, dan ini menjadi break of structure terakhir pada time frame M5 ini. Oke, setelah itu berarti ini area low-nya. Nah, kita tinggal validkan area high ini, di mana high ini juga sudah menjadi high yang valid ya. Harga sekarang sudah mulai naik gitu. Nah, dia kena di area imbalance ini ya. Dia mengenai area imbalance ini, lalu harga naik. Kalau area entry-nya itu berada pada zone ini. Ya, jadi menurut saya nanti jika harga belum kuat untuk mengalami kenaikan ngebreak area ini, high ini, nah ini potensinya masih akan ke area entry ini. Jika dia belum sanggup langsung mengalami kenaikan sampai full body di atas ini. Jadi dia nanti masih berpotensi masuk ke area entry yang ada di bawah ini, lalu akan mengalami kenaikan kembali ya, karena harga saat ini sedang mengalami kuat naik ya. Boleh nanti menunggu pola konfirmasi pada zone ini untuk lebih meyakinkan. Oke, untuk target-target hari Senin sih sampai di area high ini pun sudah bagus ya. Ya sebenarnya memang harga ini akan naik ya ke area atas ini ya. Sesuaikan aja nanti dengan target masing-masing ya. Tapi pada M5 yang jelas potensinya bakal seperti ini ya. Jadi ini yang perlu kita tunggu nantinya. Ini kondisi pertama ya, jika harga tidak sanggup langsung ngebreak. Nah, bagaimana jika langsung sanggup ngebreak seperti ini di pergerakan harga Senin? Ya, kalau sampai terjadi seperti ini, nah ini kita tinggal validkan lagi high ini, teman-teman. Karena kan kalau sampai ini sudah di break berarti struktur baru sudah terbentuk tuh. Jadi kita tinggal validkan lagi untuk entry buy kembali seperti ini. Karena harga ini akan naik lagi ya. Kita sudah lihat tadi pada time frame daily itu bullish yang cukup besar. Dia sudah ngebreak setup sell kita di beberapa minggu lalu ya. Nah, lalu bagaimana jika tidak sampai terkonfirmasi pada zone ini? Jika sampai ini di full body, nah maka ada perubahan tren pada time frame M15. Kalau sampai di full body ya, tidak menutup kemungkinan ya. Ini kita ancang-ancang jika terjadi seperti ini. Nah, kita sesuaikan dengan tren di M15-nya atau juga boleh di H1-nya. Oke, coba kita cek di M15 ya, terlebih dahulu ya. Oke, pada M15 struktur terakhir masih sama ya di area zone ini ya. Berarti kita coba ke time frame M30. Ya, kalau melalui M30, kalau kita perhatikan strukturnya itu berada pada zone ini ya. Ini break of structure-nya karena dia sudah valid turun sampai pada low ini. Ini di M30 ya. Nah, lalu kalau sampai nanti dia membuat full body di sini seperti yang kita maksud di kondisi ketiga ini, nah berarti nanti pada time frame M30 dia masih akan ingin memvalidkan area high ini karena saat ini kan dia harus valid ketika ngebreak zone area low pada
time frame M5 atau M15. Nah, berarti kita tinggal cek untuk area entry pada time frame M30-nya. Kalau melihat area entry di M30 ini hanya sisa shadow ya. Ini kita ganti warna nih. Oke, next-nya itu di shadow paling panjang ini. Nah, ini untuk area entry-nya di M30. Nah, kita butuh konfirmasi juga ya pada area-area ini ya. Apalagi area zone ini ya. Ini area yang cukup luas. Nantinya takutnya kalau entry di zone ini langsung harga masih turun misalnya ke area bawah ini. Nah, itu kan sudah cukup jauh ataupun terlalu banyak floatingnya teman-teman. Ya, ini ancang-ancang jika sampai terjadi break body di time frame M5 atau M15 juga karena strukturnya sama. Ya, jadi ini ada 3 kondisi, ini yang ketiganya. Oke teman-teman, ini ada 3 kondisi yang harus kita pahami di hari Senin besok ya. Nah, jadi itu aja teman-teman yang bisa kita sharingkan ya untuk pergerakan harga di besok Senin setelah NFP di XAUSD ini ya. Oke teman-teman, semoga analisa kita bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.